Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan membuat video untuk penugasan mata kuliah kewarganegaraan. Kami akan mengusung dari demokrasi dengan tema musyawarah dan mufakat. Dari sini kami akan membahas topik mengenai untuk pembahasan tema makrab yang akan datang. Jadi perkenalkan, saya sendiri Ignatius Bimo Priyo Widayanto dengan NIM 20230061012. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rifai dengan NIM 2023006001. Saya Devi Dastuti dengan NIM 202300600606. Saya Irfan Aziz dengan NIM 2023006005. Oke, berikut presentasinya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, sini pertemuan kita ini membahas sesuatu yang kita bahas mengenai tema dari acara yang makrab. Nah, kenapa kalian saya undang sini? Kalian mau saya silakan berargumentasi berpendapat mengenai tema tersebut, karena di sini sifatnya kita musyawarah dan mufakat. Karena musyawarah dan mufakat itu bagian dari demokrasi. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus menerapkan demokrasi itu dengan cara musyawarah dan mufakat. Oke, hari kita mengadakan acara yang makrab. Nah, di sini kita perlu mengkaji acara kita besok. Kenapa perlu mengkaji? Karena kita perlu mempertimbangkan dan membaca situasi dan kondisi yang mau kita jadikan makrab. Jadi anak-anak yang mahasiswa seperti apa kita perlu baca, yang mereka butuhkan itu apa, baru kita bisa petakan di sana dan kita bisa mengangkat sebuah tema yang realistis sesuai dengan kondisi. Nah, untuk tema ini saya harap dari kalian bertiga masing-masing mempunyai satu tema, mempunyai satu argumen dan pendapat masing-masing yang maknanya berkaitan dengan kondisi situasi mahasiswa saat ini. Nanti dari situ kita mufakatkan kita memakai yang mana, lalu nanti kita bisa lanjut itu, gitu ya. Oke, mungkin pengantar dari saya itu yang jelas kita sama-sama diskusi di sini mengenai tema yang akan kita angkat. Oke, langsung saja. Yang pertama dari Mbak Vivi aja. Tema yang kamu angkat, kamu usulkan untuk acara kita makrab itu apa dan alasannya apa, dan kebutuhan mahasiswa di situ udah mengenal belum di tema yang kamu angkat. Silakan. Baik, tema dari saya itu ada ciptakan harmonisasi dan berpikir memori. Nah, di situ kan ada kayak dua elemen itu ya. Jadi kayak harmonisasi itu ya kita ciptakan keharmonisan antara anggota tersebut, dan ada memori. Memori itu kayak nanti tuh ini menjadi kenangan. Oke, harmonisasi dan memori berarti. Nah, di kata harmonisasi itu yang Mbak Vivi dibaca dari mengharmonisasikan mahasiswa. Itu yang dibaca itu apakah situasi mahasiswa saat ini itu memang kurang harmoni atau gimana? Kenapa bisa mengangkat tema seperti itu? Apakah melalui pembacaan mahasiswa atau memang sekedar membuat tema yang relevan gitu mahasiswa? Di harmonisasi itu kan nanti kayak kita belajar saling menghargai, solidaritas juga. Nah, terus ini ada ya kayak belajar kerjasama gitu. Oke, kerjasama. Jadi pada intinya di tema yang Anda usung itu mau mengajarkan, mau menjadikan mahasiswa sebagai mahasiswa yang menjadi harmoni dan mengukir memori. Berarti memori yang baik itu ya. Oke. Mungkin ada sanggahan dari Mas Gabur atau Mas Bimo mengenai tema yang diangkat oleh Mbak Vivi tadi. Itu ada yang bertanyakan atau ada yang diskusikan, misalkan boleh memberi pendapat yang mana maksud saya gini atau harus di sini, kalau kenapa nggak gini, kenapa gitu, boleh. Silakan. Gini Mas, kalau dari sini kan cipta harmonisasi dan memori. Nah, dari bentuk harmonisasi itu sebenarnya kan kalau di suatu acara besar ataupun kecil itu pasti juga bakal menciptakan suasana yang harmonisasi ketika tidak ada satu atau dua peserta yang membuat masalah, yang pertama. Lalu yang kedua itu nanti kalau pada saat pelaksanaan acara itu kemungkinan kan pasti ada permasalahan di dalam keanggotaan kepanitiaan, karena kemungkinan nanti di sana ada permasalahan mungkin pertama dari kayak sumber pembicaranya ini orang yang belum datang atau soal konsumsi juga belum ada, itu pasti itu masih bisa kita atasi. Cuman kalau untuk memori itu semuanya itu pasti kita dapat memori di semua acara, walaupun besar ataupun kecil. Nah, di sini kalau semisal dikatakan harmonisasi dan ukir memori, sebetulnya lebih tidak masuk akal karena itu kita tidak mendapat dari tema makrab, karena makrab itu sendiri kan arti lebih panjangnya itu kan malam keakraban. Nah, di situ kita lebih masuk lagi. Nanti kita kayak menciptakan kekeluargaan yang lebih rekat, lebih merangkul kembali tentang makan-makan sebelumnya, mungkin dari kakak kita yang mungkin tidak merangkul adik-adik tingkatnya. Itu sih Mas. Oke, ya saya paham yang dimaksud Mas Bimo mengenai keakraban dan memori. Memang terkadang itu kita berpikir acara seperti itu yang paling penting adalah keakraban dan memori. Tanpa secara tidak langsung ada pertimbangan yang kita pertimbangkan di dalam keakraban itu. Kita melihat kondisi mahasiswa dulu. Ada beberapa mahasiswa yang terkadang mereka itu ada caranya masing-masing membuat akrab sekedar makrab ya, karena memang makrab
makrab itu sejatinya memang mengakrabkan mereka, malah mengakrabkan. Tapi perlu kita pikirkan konsepnya itu sebenarnya bagaimana keakraban itu, karena kita di masing-masing masalah tidak bisa kita samaratakan kan. Itu tadi makanya perlu kita panitia harusnya membuat konseptual yang mana bisa menyeluruh ke semua mahasiswa pilih-pilih juga. Membuat tema, membuat konseptual. Jadi setelah tema ada namanya konseptual acara. Kita mempetakan bagaimana acara akan kita laksanakan yang bisa diterima oleh semua mahasiswa dan peserta. Itu, oke, itu mungkin dulu kita tanggapi nanti tidak panjang. Misalkan nggak boleh ada yang tanggapi sama Mbak Vidi, argumennya ada yang tanggapi. Cukup ya, oke. Berarti di sini kan dari argumennya Mbak Vidi kita bisa melihat sisi positif dan sisi negatif. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan di saat kita membuat dan menentukan suatu tema yang baik dan relevan. Nah, itu tadi. Positifnya sudah kelihatan, negatifnya sudah kelihatan. Apabila itu tema yang terpilih dan lebih baik, tinggal kita menyempurnakan saja sebenarnya kan. Ya itu tujuannya itu. Oke, mungkin dari Mbak Vidi cukup. Bisa kita lagi ke Mas Iqbal nih. Mas Iqbal yang tema yang sungguh pada alasan. Kalau saya memiliki tema itu satukan perbedaan, bangunkan kebersamaan, hasilkan solidaritas. Karena yang namanya perbedaan itu mesti kan dari mana-mana, nggak cuma dari Jawa atau dari mana. Terus habis itu kalau untuk bangunkan kebersamaan karena yang namanya makrab itu kan kalau keakraban tadinya untuk waktunya kebersamaan karena makrab juga semester awal jadinya belum ada kenal dan hasilkan kesolidaritasan. Karena untuk kedepannya kan teman seperjuangan. Oke, jadi yang saya tangkap itu solidaritas dan apa itu? Satukan perbedaan, hasilkan kebersamaan, bangun kebersamaan, menghasilkan kesolidaritasan. Sebenarnya tiga kata itu sebenarnya koheren, variasinya sebenarnya sama. Ya. Inti katanya sebenarnya solid, jadi mempererat hubungan antara peserta dengan antara mahasiswa yang mengikuti makrab. Intinya sama. Nah, kita bagaimana nanti mengolah atau kita membuat acara sedemikian rupa supaya bisa mempererat. Karena mempererat itu kembali lagi kita tidak disamakan mahasiswa itu dengan konsep yang sama, kan? Kita berbicara solid itu betul erat. Kalau enggak pasti solid, kan? Gitu kan? Nah, jadi kata solidaritas itu memang sangat sekali kalau bagi kita yang di khususnya di mesin. Solidaritas itu ukur dari mana? Kan? Apakah dengan acara itu kita bisa mengukur solidaritas mereka? Kalau emang bisa dengan cara apa kita mengukurnya? Itu perlu kita kaji lagi. Nah, mungkin penjelasannya bisa ditanggapi sama Mbak Vivi mungkin dengan narasi yang disampaikan sama Mas Guru atau Mas Bimo sekarang. Kita kapan? Kalau misalnya, ya cocok juga sih. Karena kan nggak semua orang itu selesai acara makan juga kan bisa ini ya melanjutkan hubungannya dengan baik gitu. Jadi ya gimana kita bisa membuat mereka tuh kayak mereka tuh akrab, terus solid juga nggak yang pas di acara itu. Jadi selesai acara pun kita tetap ya bisa melihat mereka tuh tetap akrab gitu. Iya, oke. Saya tangkap yang dimaksud itu apa? Mungkin ada tambahan dari Mas Bimo yang disangka. Berarti sisi positifnya itu di tema yang diangkat oleh Mas Iqbal itu adalah membentuk solidaritas yang pertama juga, mempersatukan lah ibaratnya, karena alasan tadi yang diangkat itu tema itu karena melihat dari kondisi kampus kita yang kampus kebangsaan yang mahasiswa dari seluruh Indonesia itu menjadi salah satu faktor Mas Iqbal mengangkat tema untuk misalkan mereka di dalam satu kampus yang sama, di dalam perjuangan yang sama, gitu kan? Nah, itu menjadi nilai plusnya, nilai negatifnya. Kita perlu konsep lagi buat membuat mereka kan setiap daerah itu mempunyai tradisi yang berbeda, toh. Nah, itu kita perlu pikirkan juga ke sana. Kita nggak bisa menjadikan satu konseptual yang itu memihak, itu nggak bisa. Kita harus ngambil dari semua kultur budaya mereka kita pernahkan di situ, baru kita bisa mengangkat tema. Itu mungkin itu Mas Ganggu ya, nanti bisa dipertimbangkan lagi forum ini apakah itu relevan buat sekarang ataupun itu tidak relevan. Itu selanjutnya bisa disambung argumen yang ketiga dari Mas Bimo. Oke, untuk tema makrab dari saya itu membangun kekeluargaan dalam lingkup FKIP berdasarkan rasa cinta solidaritas. Di sini kenapa saya ambil tema ini? Karena di sini ada dua poin penting yang saya ambil, yaitu kekeluargaan dan solidaritas. Di makrab kali ini kan kita juga pesertanya itu dari PVKK dan PVTM. Nah dari PVKK itu kan pada dasarnya mereka itu kepanjangan pendidikan vokasional kesejahteraan keluarga. Nah, kenapa saya mengambil kekeluargaan dari itu PVKK? Jadi itu istilahnya kayak menjadi simbol dari PVKK sendiri. Lalu dari yang kedua yang solidaritas. Nah di mesin ini kan kita punya emblem itu M-Solver, mesin Solidarity Forever. Nah di situ si Solidarity itu saya pastikan kenapa? Untuk merangkul semua peserta mesin untuk menjadi satu kekeluargaan di dalam prodi antara PVKK dan PVTM. Jadi tidak ada hubungan yang terlepas setelah makrab ini selesai. Gitu, Mas. Oke, menarik ini yang disampaikan oleh Mas Bimo. Kemarin itu ada kalimat FKIP. Nah, di dalam FKIP ini kan sebenarnya disebut sekali kita bicara karena memiliki banyak prodi. Nah, yang diangkat sama semuanya adalah PTN dan PVKK yang dalam melakukan satu IPS-PTK. Itu sebenarnya yang dimaksud itu sebenarnya bagus. Sebenarnya kooperasinya sudah sama. Yang diangkat cuman lebih mendetail, lebih menjurus. Itu tadi yang disampaikan antara PTN dan PVKK.
Nah itu lebih bagus dari sana, dari tema yang saya baca tadi. Kenapa itu? Karena memang dari segi pembelajaran, dari segi perkuliahan saja itu sudah berbeda konseptualnya dari PVTM dan PKK. Nah bagaimana di antara dua prodi yang menjadi satu bangunan itu bisa diangkat tema dan alasannya itu bisa tepat karena kembali lagi dengan pembelajaran yang berbeda kita satukan di dalam suatu organisasi itu memerlukan satu konseptual dan pemikiran yang sama. Karena dari mana yang background pendidikan, background pelajaran mereka masih berbeda. Kita di PVTM belajar mesin, belajar otomotif, sedangkan mereka di PVTM mungkin belajar menjadi dan memasak. Nah itu kita gimana itu caranya? Dari tema ini kita satukan, no? Jadi kita satukan menjadi tema mata yang tidak berpihak antara PVTM dan PKK. Tentunya itu mungkin sanggahan atau taman desa mungkin FKIP nya bisa diperkecil menjadi yang SPTK itu bisa karena kalau punya FKIP kan itu besar. Ini fakultas. Kemudian ada tambahan dari Mas Berat atau Vidi mengenai tema di antara yang sebelum. Mas izin masuk. Ya. Kalau menurut saya IMPSPTK kenapa membawa tema nama itu? Padahal itu kan udah organisasinya, karena masuk ke dalam tema. Ini yang mau jadi tema jawab. Yang jadi tema bisa. Kemungkinan sih kalau menurut saya sendiri ya itu bisa digantikan dengan MSPTK, tapi lebih ke JPTK karena dari makam sebelumnya juga kita pakainya yang JPTK. Kemungkinan bisa sih. Oke, itu yang sedikit mendapat jawaban dari Mas Bimo. Pertanyaan kan kenapa itu ditambahkan karena organisasi, kan? Yang kami tambahkan itu. Yang pertama yang mengatakan adalah organisasi tersebut, kan? Itu bisa dimasukkan bisa nggak tergantung di dalam konseptualnya. Kenapa tadi saya mengerucutkan kalau yang JPTK atau JPTK? Karena tadi kan narasi yang pertama disampaikan adalah KIP. Ya, kan terlalu luas tuh jangkauannya. Saya khususkan di situ bisa memakai ya JPTK. Sebenarnya JPTK kan di bawah nama JPTK sebenarnya cuma perbedaan nama aja, cuma perbedaan konseptual tema gitu kan. Itu kenapa ada di situ ya karena yang mengadakan organisasi tersebut yang didampingi oleh dua prodi yang berbeda. Itu kenapa harus di situ. Tapi itu opsional juga. Kalau kita membawa itu kita harus tahu di situ juga apakah itu termasuk branding yang PS atau branding yang mengenalkan organisasi kepada mereka. Karena kalau pakar itu sebenarnya mereka belum terlalu mengenal apakah yang mengadakan siapa sih pakar ini kan. Yang bekerja siapa sih? Nah itu kan apakah dengan dimasukkannya nama JPTK atau SPTK itu termasuk branding dari organisasi mengenalkan organisasi kepada mereka. Dan secara tidak langsung itu juga menjadi konsultan yang sudah diberikan. Kalau mau diusung itu harus ada korelasinya. Gitu. Yang jelas kalau memang ada nama di situ, yang itu berarti organisasi itu mau mengenalkan, mau branding. Ini dan dilakukan ini. Terus yang mengadakan ini yang SPTK yang sudah itu apa? Itu nanti berpanjang. Gitu. Yang jelas itu menyelipkan branding di acara. Gitu. Karena untuk pertama itu kan mereka belum tahu. Gitu mas. Nah, oke. Setelah perdebatan atau tema yang diusung oleh kalian, nah ini paling relevan ya. Yang paling relevan ini sebenarnya kita bisa gabungkan di antara tiga tema tadi itu menjadi satu tema yang kita bisa mufakatkan gitu. Karena semuanya memang mengusung tema yang bagus, tema yang baik, tapi kita sempurnakan lagi di dalam forum ini. Karena setiap pendapat seorang itu pasti harus dihargai, harus diamankan situ. Itu definisi dari mufakat. Kalau namanya mufakat, kalau tidak menerima semua pendapat itu namanya bohong. Sebenarnya pendapat yang dipakai, tapi didengarkan itu mufakat. Gitu. Dan yang misalkan pendapatnya yang tidak dipakai itu dia harus bergowo. Itu mufakat demokrasi. Karena sifatnya demokrasi itu adalah kita mengutamakan kepentingan semua orang, tidak personal. Makanya tadi saya mau dengar pendapat atau tema yang kalian usung supaya kita bisa memfokuskan di sini, kan? Nah, situ. Coba kita pikirkan satu tema di antara tiga tadi kita kolaborasikan jadi satu, yang mana menjadi satu tema yang bagus buat tema kita. Nah, dari tadi mulai dari SPTK, mulai Mas Iqbal itu solidaritas, Kak Vidi itu membangun karena memori, itu bisa kita gabungkan. Gitu. Kita membuat tema membangun mahasiswa yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi dan keakraban yang baik. Terus kita masukkan di IMS tadi di situ. Coba kita rangkai bareng-bareng kata-katanya bisa ditulis saja. Di rangkai itu tiga narasi tadi digabungkan kita jadikan satu. Gitu. Mereka ada masukan nggak? Kita gabungkan aja gimana mufakat kita di sini. Atau ini, atau kita voting juga masalah. Mau pakai temanya siapa? Juga masalah. Karena kan ini sifatnya demokrasi. Apakah pakai temanya Pak Vidi atau Mas Iqbal atau Mas Bimo? Tapi nanti kita sempurnakan lagi di dalamnya mengenai konseptualnya. Kalau misalnya terbentuk yang terpilih Mas Gabun, kita perjalanan lagi solidaritas kita bentuk dalam apa? Tadi masuk ruang doa rasanya apa? Yang bisa bentuk solidaritas. Misalkan kita mengambil tema dapat Mas Bimo. Jadi mengenai karena sebenarnya sama ya, sebenarnya tiga-tiganya itu sama, cuma pemilihan kata yang tepat bisa menggabungkan antara tiga itu sebenarnya kita cari di sini. Coba kita pikirkan sama-sama mengenai narasi yang kita akan itu dari gabungan. Apakah membangun mahasiswa di JPTK yang berintegritas, yang mempunyai jiwa solidaritas dan bukan dalam keragaman misalkan atau dalam keragaman atau memori itu pasti di dalam itu dia mendapatkan memori yang sama, maksudnya tema, ya kan? Cuma yang
poinnya kita punya solidaritas dan keakraban. Nah, itu bisa kita bentuk membangun anggota yang SPTK yang mempunyai rasa solidaritas tinggi dan keakraban yang matang misalkan, atau melatih mahasiswa yang SPTK, atau nanti kita lebih besarkan lagi kalau kita sudah ada di SPTK sebenarnya itu rancu. Kenapa rancu? Karena itu baru pertama mulai dia mengenal organisasi, kan? Nah, itu sifatnya rancu, mesti membayang-bayang. Membangun mahasiswa itu bagus, membangun mahasiswa mau sama dulu juga masalah. Kita juga bukan. Intinya solidaritas dan itu apa sih? Antara solidaritas dan keagamaan ya kepada bisa. Jadi korelasinya adalah kita membangun kekeluargaan yang solid. Nah itu membangun rasa kekeluargaan di antara PVTM dan VKK misalkan demi meraih solidaritasan gitu bisa. Coba gimana itu lihat tuh. Juga kita angkat yang itu. Kalau memang yang kita harus rasa juga nggak apa-apa, itu kita sempurnakan. Gimana dari semua ada menurut satu kesempatan? Jadi di sini saya sendiri ya Mas, ini udah mengambil 2 opsi yang sudah saya ambil dari 3 opini tema. Jadi yang pertama itu membangun kekeluargaan yang harmonisasi berdasar rasa solidaritas dalam lingkup JPTK. Yang pertama. Terus yang kedua itu membangun kekeluargaan JPTK yang berjiwa solidaritas dan harmoni. Oke, yang kedua itu kira-kira dengan sebuah kepikiran apa ya? Kalau dari saya dimaksudnya yang kedua. Saya dimaksudnya satu. Ya. Yang pertama tadi Mas, Membangun kekeluargaan yang harmonisasi berdasar rasa solidaritas dalam lingkup JPTK. Yang kedua, membangun kekeluargaan JPTK yang berjiwa solidaritas dan harmoni. sebenarnya cuma kembali ke kata. Ya, betul. Nah, oke, ini kita voting aja, maksudnya kita cari mufakatnya. Menurut Mas sendiri yang paling relevan itu yang pertama apa yang kedua? Oke. Kalau menurut saya sendiri lebih ke masuk kayak kata-katanya itu lebih masuk itu yang kedua, yang membangun kekeluargaan JPTK yang berjiwa solidaritas dan harmoni. Itu Mas. Ya, saya paham maksudnya. Kenapa keluarga JPTK? Karena kita menangi juga kan. Untuk tanpa tidak langsung juga itu keluarga JPTK. Betul lagi. Ya, masuk. Mungkin Mas Iqbal gimana mau menurut Mas Iqbal itu yang paling tepat argumen nomor berapa? Kalau menurut saya nomor satu. Kenapa? Karena kayak lebih sering untuk dipahami. Betul. Saya buat Pak Mi. Oke, bisa ditampung buat Pak Fidi. Nomor 2. Oke. Karena kita sekarang sudah voting karena sudah nomor 2. Jadi kita sepakat nomor 2, tapi tanpa mengindahkan nomor 1. Tapi nanti kita sempurnakan lagi itu konsepnya seperti apa. Oke, berarti untuk musyawarah pada sore hari ini mengenai tema yang akan kita angkat di acara makrab yaitu apa tadi Mas? Membangun kekeluargaan JPTK yang berjiwa solidaritas dan harmoni. Oke. Membangun keluarga JPTK yang berjiwa solidaritas dan harmoni. Nah, itu untuk tema yang kita angkat. Udah sepakat itu, sepakat? Nah, sepakat. Berarti kita sudah mencapai mufakat. Tinggal nanti kita atur konsepnya di dalam acara itu yang menunjang tema itu apa? Gitu. Kita harus korelasikan semua. Jadi acara apa dibentuk acaranya, misalkan materinya apa yang disampaikan, terus nanti ada misalkan sedikitnya apa yang membuat mereka itu menyadari rasa solidaritas dan kekeluargaan. Nah, itu. Oke, mungkin kata pada hari ini mengenai tema sudah diselesaikan. Kita sudah menemukan mufakat, kita sudah melaksanakan yang dimaksud musyawarah yang mana itu bagian dari demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi secara langsung kita sudah menerapkan sistem demokrasi yang di dalamnya adalah musyawarah dan mufakat. Ya, untuk tema kita sepakati dan dengan itu saya akhiri rapat sore hari ini mengenai tema. Nanti kita lanjut kita bahas lagi selanjutnya. Mungkin dari saya itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih dari video yang sudah kami tayangkan. Semoga dari video ini akan bermanfaat untuk siapapun. Jadi dari sini kami berharap untuk kedepannya lagi jika ada suatu permasalahan itu dapat kita musyawarahkan agar menjadi suatu mufakat yang akan kita ambil untuk kedepannya. Sekian, terima kasih.